Hai dan halo guys, balik lagi bersama gua di channel Sai 11. Di video kali ini gua akan merangkum seluruh alur cerita dari film yang berjudul Survival Family 2016. Film yang disutradarai oleh Shinobu Yugachi ini mendapatkan rating yang cukup bagus, yaitu 7,1. Film ini cocok ditonton bersama keluarga karena banyak makna penting yang bisa diambil dari film ini. Film ini mengisahkan sebuah keluarga yang bertahan hidup ketika mengalami mati listrik total selama 2 tahun. Wah, cukup lama bukan? Bagaimana mereka melewati insiden tersebut? Jika penasaran, tonton terus video ini sampai selesai. Langsung saja ke alur ceritanya. Scene diawali ke sebuah keluarga yang tinggal di apartemen di Tokyo. Keluarga tersebut bernama Yoshi Suzuki sebagai ayah, Mitsue Suzuki sebagai ibu, Kenji Suzuki sebagai anak pertama, dan Yui Suzuki sebagai anak kedua. Keluarga tersebut menggambarkan kehidupan masa kini. Mereka semua sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Singkat cerita, di suatu pagi hari, mereka semua dikagetkan adanya mati lampu. Karena mati lampu tersebut, mereka tidak bisa menggunakan peralatan elektronik. Bahkan, mereka harus turun lewat tangga dari lantai 10 karena lift tidak bisa digunakan. Di hari pertama insiden tersebut, orang-orang di Tokyo berlarian karena terlambat pergi bekerja maupun pergi ke sekolah. Kereta api pun tidak berfungsi, mobil pun sama, karena semua mobil di sana menggunakan daya listrik. Di saat seperti ini, memiliki sepeda sangatlah berguna sekali daripada lari-lari jalan kaki. Di sini kita melihat betapa pentingnya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Scene berpindah ke Yoshi yang berada di kantor. Di sana juga terjadi pemadaman listrik. Sementara itu, Mitsue pergi belanja untuk makan malam keluarganya. Di sisi lain, kedua anak mereka sedang di sekolah, akan tetapi gurunya tak kunjung datang. Singkat cerita, malam pun tiba. Keluarga Suzuki makan malam di apartemen mereka. Mereka ditemani beberapa lilin karena listrik tak kunjung nyala. Setelah makan malam, mereka pun melihat keluar apartemen dan melihat pemandangan langit yang sangat indah. Dari sini pun, keakraban keluarga tersebut dimulai. Hari ketiga tanpa listrik pun dimulai. Terlihat piring-piring yang menumpuk karena tidak dicuci, jemuran di mana-mana, dan Mitsue yang sedang mencuci baju manual karena mesin cuci tidak lagi berguna. Di sisi lain, terlihat sekolah yang mulai sepi, karyawan kantor pun banyak yang tidak datang, dan beberapa penduduk Tokyo mulai pergi dari Tokyo, entah pulang kampung ataupun mencari tempat yang tidak mati listrik. Sementara itu, Yoshi yang pulang dari kantor pergi ke bank untuk mengambil uang. Akan tetapi, karena banyaknya orang yang antri, ia pun terjatuh dan terinjak-injak di sana. Alhasil, hidungnya pun berdarah. Di sisi lain, penduduk apartemen telah kehabisan sumber daya air. Mitsue pun mengantri untuk mengambil air di penampungan air. Akan tetapi, pompa air tak menyala, dan mereka pun sangat kecewa di sana. Singkat cerita, keluarga Suzuki pun berunding ingin pergi ke Kagoshima, yaitu rumah orang tua Mitsue. Di sini Yui tidak mau ke sana karena dia tidak suka tinggal di desa. Karena kondisi yang seperti ini, keluarga tersebut akhirnya setuju pergi ke Kagoshima dengan naik pesawat di Bandara Hanade dan pergi ke Bandara Hanade menggunakan sepeda. Singkat cerita, mereka pun berkemas dan pergi menggunakan sepeda menuju Bandara Hanade. Di jalan,
mereka mendapati beberapa orang yang mengungsi juga. Ada yang jalan kaki, ada yang bersepeda. Semakin jauh dari Tokyo, air mineral semakin langka dan juga semakin mahal. Mereka pun berhenti dan memborong air mineral dan juga membeli beberapa makanan. Singkat cerita, mereka pun istirahat di sebuah taman dan makan siang di sana. Sementara itu, Kenji dan Yui pergi ke toilet untuk buang air. Belum saja masuk ke dalam toilet, mereka dibuat mual-mual karena toilet yang sangat bau. Akhirnya, mereka buang air di semak-semak. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan menuju Bandara Hanade. Dan saat sampai di bandara tersebut, keluarga tersebut terkejut karena bandara tersebut tidak lagi beroperasi. Karena sudah menjelang malam, mereka pun mencari penginapan di dekat bandara. Ternyata, biaya penginapan di sana sangatlah mahal. Tak berpikir panjang, ayah mereka pun membayarnya. Singkat cerita, mereka pun makan malam di sana dan kembali berunding pergi ke Kagoshima dengan naik sepeda. Di pagi harinya, mereka check out, lalu Kenji dan Yui pergi ke toko buku untuk membeli sebuah peta. Kenji pun menemukan sebuah peta IPS untuk anak SD, karena itu satu-satunya peta yang tersisa di toko tersebut. Di sisi lain, Mitsue mendengar rumor kalau di Osaka tidak terjadi pemadaman listrik. Mereka pun melihat sepeda di luar toko dan barter dengan pemilik toko tersebut dengan minuman, karena uang ataupun perhiasan tidak lagi berguna di sana. Singkat cerita, perjalanan yang semula menuju ke Kagoshima sekarang berubah menuju Osaka, karena mendengar rumor kalau di Osaka tidak terjadi pemadaman listrik. Dengan bantuan peta milik Dora, mereka menyusuri jalan demi jalan. Dan tiba-tiba, mereka menemukan banyak sekali orang yang pergi mengungsi. Terlihat banyak sekali orang yang berjalan kaki dan beberapa yang naik sepeda. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan lagi. Di sana mereka terlihat semangat sekali bisa menyalip pengungsi lain yang berjalan kaki. Singkat cerita, mereka pun berhenti dan bermalam di depan museum. Karena museum tidak bisa dibuka, mereka tidur di depan museum. Tiba-tiba, Kenji terbangun dari tidurnya dan melihat seorang yang mencuri sebotol air mineral mereka. Ia pun langsung mengejarnya dan sampailah ia di tenda pencuri tersebut. Di sana ia melihat pencuri tersebut mencuri minumnya karena untuk memberi susu kepada bayinya. Kenji yang melihat hal tersebut tidak jadi mempergokinya dan memilih untuk kembali. Pagi harinya, mereka kembali meneruskan perjalanan. Hari ke-16 pun dimulai. Mereka pun menemukan sebuah sungai dan istirahat di sungai tersebut serta mencuci pakaian di sana. Karena persediaan air mineral sudah habis, Yoshi pun meminum air sungai, padahal udah dilarang oleh anak-anaknya. Singkat cerita, mereka kembali lanjutin perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka mendapati hujannya sangat deras disertai banyak badai. Mereka pun buru-buru berteduh di bawah jalan tol dan meninggalkan barang-barang di atas sepeda. Tiba-tiba, Yoshi mengalami diare karena minum air sungai tadi. Hujan pun akhirnya reda. Terlihat barang-barang mereka hancur, baju mereka sobek-sobek, dan salah satu sepeda pun bannya bocor. Terlihat Yoshi yang masih sakit perut akibat minum air sungai tadi. Sementara itu, kedua anaknya pergi mencari makanan ke toko-toko, kalau-kalau ada yang masih tersisa di sana. Mereka hanya mendapati makanan kucing dan air aki dan satu suar. Mereka pun kembali ke keluarga mereka.
Singkat cerita, Kenji pun menambal ban sepeda dengan lem yang didapat di toko tadi, dan mereka melanjutkan perjalanan. Di hari ke-22, mereka bertahan hidup dengan memakan makanan kucing dan minum dengan air aki. Lalu, mereka pun kembali lanjutkan perjalanan menuju Osaka. Singkat cerita, di hari ke-43, mereka sampai di Osaka dan terlihat di sana juga terjadi pemadaman listrik. Yui di sana putus asa dan terjadi perdebatan di sana, dan semua menyalahkan Yoshi, yaitu ayah mereka. Mereka pun menelusuri Osaka dan melihat banyak kerumunan orang dan menuju ke sana. Ternyata ada banyak makanan di sana. Orang-orang di sana menangkapi ikan yang ada di akuarium taman hiburan untuk dijadikan makanan mereka. Mereka pun ikut antri untuk mendapatkan giliran jatah makanan. Taunya pas sampai giliran mereka, makanan udah habis semua. Terlihat di sana ayah mereka memohon-mohon, akan tetapi sia-sia. Di sana mereka semua menangis karena kelaparan. Singkat cerita, hari ke-67 pun berlalu. Mereka sudah tak punya harapan lagi. Mereka istirahat di pinggir persawahan dengan bekal makanan yang sudah habis, apalagi air minum. Dengan keadaan lapar, mereka melihat babi. Otomatis, mereka langsung menangkapnya untuk dijadikan makanan. Akan tetapi, pemilik babi tersebut datang dan langsung membunuh babi tersebut. Keluarga Suzuki pun ditolong orang tersebut dan dibawa ke rumahnya. Di sana mereka dikasih makanan dan diperbolehkan tinggal dengan syarat mereka harus membantunya bekerja. Di sana mereka dipekerjakan mengasapi daging dan telur karena kulkas tidak lagi berfungsi. Seminggu di sana, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan ke Kagoshima dan mereka dibekali makanan yang cukup banyak oleh peternak tersebut. Singkat cerita, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menelusuri jalan menuju Kagoshima. Di sini mereka saling menyemangati satu sama lain, dan tibalah mereka di sebuah sungai yang menghadang jalan mereka. Karena yang digunakan peta SD, mungkin jembatan yang dulu udah hilang. Frustasilah mereka di sana. Akan tetapi, Yoshi tidak ketinggalan akal. Yoshi mengajak mereka membuat rakit untuk menyeberangi sungai tersebut. Singkat cerita, rakit pun jadi. Mereka pun menyeberangkan para perempuan dahulu, lalu kembali mengambil sepeda untuk diseberangkan. Akan tetapi, hujan pun turun dan sepeda yang mereka bawa jatuh ke sungai. Kenji pun menyuruh ayahnya meninggalkan sepedanya dan berenang ke tepi. Akan tetapi, ayahnya tetap bersikeras membawa rakit tersebut ke tepi. Sialnya, air datang dan terjadi banjir. Ayah mereka pun hanyut bersama rakit tersebut. Mereka bertiga pun menangis sambil mengejar ayah mereka. Akan tetapi, arus membawanya jauh pergi. Di hari ke-94, mereka bertiga melanjutkan perjalanan berjalan kaki dengan menyusuri rel kereta api. Di sana, ibu mereka masih sedih sepeninggalan ayahnya. Dan saat ditawari makanan, ia tidak mau makan. Tak disangka, dari arah belakang, ada seekor anjing yang mengikuti mereka. Yui pun hendak memberikan makanan ke anjing tersebut. Lalu anjing tersebut lari sambil membawa makanan itu. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Tak disangka dari arah belakang, anjing tadi membawa teman-temannya dan langsung menggigit daging yang berada di tas Mitsue. Dan Mitsue pun jatuh ke jurang sehingga mengakibatkan kakinya patah. Karena melihat anjing tadi masih lapar, mereka pun buru-buru naik ke atas. Mitsue berjuang sekuat tenaga walaupun kakinya patah, tapi anjing tersebut masih mengikuti mereka dari arah belakang. Karena sudah tidak kuat lari,
Mereka di sana pasrah dan berpelukan akan dimakan anjing yang sedang kelaparan. Tapi tiba-tiba terdapat kereta yang melintas. Mereka pun senang dan selamat. Mereka dibawa masuk ke kereta tersebut. Di dalam kereta, Mitsue diobati kakinya dan diberi makanan juga, serta minuman. Intinya mereka sudah selamat sekarang. Di sisi lain, Yoshi yang terdampar di pinggiran sungai terbangun dan berjalan pergi menyusuri jalan raya dengan sempoyongan karena sudah tidak makan berhari-hari. Ia pun sudah tidak kuat lagi berjalan dan istirahat di samping traktor di dekat persawahan. Tidak selang lama, ia melihat sebuah kereta api yang melintas di tengah persawahan tersebut. Ia pun mencoba berteriak, akan tetapi ia sudah tidak berdaya lagi untuk berteriak. Ia pun teringat kalau dia masih menyimpan suar di sakunya. Lalu ia pun menyalakan suar tersebut kalau orang yang berada di dalam kereta melihatnya dan bisa menolongnya. Ternyata kereta yang melintas itu adalah kereta yang ditumpangi keluarga Suzuki. Dari dalam kereta, Mitsue melihat suara tersebut. Setelah dia mata-mati, ternyata itu adalah Yoshi, suaminya. Mitsue pun sontak berteriak menyuruh kereta tersebut supaya berhenti. Lalu, setelah kereta berhenti, Kenji dan Yui menjemput ayahnya. Di sana mereka tidak menyangka kalau bisa bertemu kembali. Mereka pun berkumpul lagi di dalam kereta. Di sana terlihat mereka sedang bercanda tawa. Singkat cerita, di hari ke-108, mereka pun sampai ke Kagoshima. Mereka pun melihat ayahnya Mitsue yang sedang memancing di pinggiran pantai. Mereka semua pun lari menuju ke sana dengan gembira. 2 tahun 126 hari kemudian, Yoshi dan Kenji menjadi nelayan di sana, sedangkan Yui belajar menjahit di sana, sementara ibunya berkebun dengan kakeknya di sana. Singkat cerita, di suatu pagi hari mereka terbangun. Ya, karena sudah pagi. Mereka tuh terbangun karena listrik sudah mulai menyala dan peralatan elektronik bisa digunakan lagi. Singkat cerita, keluarga Suzuki pun kembali lagi ke Tokyo dan terlihat keluarga tersebut sangat harmonis dan film pun berakhir dengan happy ending. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like and subscribe, juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video gua selanjutnya. Terima kasih.